Kita mau datang menyembah Tuhan. Sebab dialah Allah yang pedulikan hidup kita. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita akan mengarahkan hati kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Oh, haleluya. Selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga di dalam hidup ini hanya Kau Tuhan. Oh, sama-sama kita katakan puji. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya memilih-Mu. Mari jemaat angkat pujian kepada Tuhan. Katakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lebih sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Selalu dekat. Ini kerinduan kami Tuhan. Dari segalanya ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi angkat suara kepada Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan lewat pujian ini. Ku ingin selalu dekat. Amin Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu,
kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu. Betapa Engkau baik dalam hidup kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menuntun hidup kami Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biar Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, tidak berkesudahan, dahulu, sekarang, sampai selama-lama. Dia kekal, amin. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Sejarah manusia tak ada yang sanggup menang.
bagi Tuhan, amin. Haleluya. Dia Allah perisai kita, pelindung penolong bagi kita. Kita kembali angkat pujian, perisaiku. Bertepuk tangan yang lebih keras lagi. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam
gereja yang termulia. Amin. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur di hadapan-Mu hingga pertengahan ibadah kami Tuhan. Tuhan masih menolong, Tuhan masih memberkati, mengurapi kami, memberikan damai sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Bahkan saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan berkati berkelimpahan. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita diiringi sebuah lagu. Allah sumber kuatku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita, hidup kita tertuju hanya kepada Tuhan. Mari arahkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang tahu jalan hidup kita. Hanya Dia yang dapat mengerti akan keberadaan kita. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku.
Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Sebab Dialah Allah yang menuntun jalan-jalan hidup kita. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidup. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa hidup-Mu Tuhan yang atur, Tuhan yang tuntun. Mari nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sembari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi, katakan ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur, ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, amin Tuhan.
datang kepadamu pagi ini Bapa, mengucap syukur atas kesempatan Tuhan masih beri bagi kami, untuk kami boleh memuji memuliakan Tuhan, menaikkan penyembahan kami, dan sebentar kami akan kembali diteguhkan lewat firman-Mu. Bapa, tolong kami hari ini untuk fokus terhadap firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Kami butuh firman-Mu Tuhan, yang akan menguatkan kami menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan untuk kami dapat nikmati. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang ditinggikan, diagungkan lewat pemberitaan firman ini dan tidak ada yang lain. Mari Tuhan, bersabdalah, kami semua siap untuk menerimanya. Demi dan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Semua yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua Jemaat GBI Providensia. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan beri bagi saya untuk saat ini kembali boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi Tuhan bagi kita semua. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah lupa, tapi saya pernah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nama saya Pendeta Dharma Tobing, ya, dan saya adalah Gembala GBI Kalibata City, ya, nggak jauh Bapak Ibu, ya, Kalibata City nggak jauh kalau dibandingkan ke Bandung Bapak Ibu, nggak jauh. Ya. Dan saya juga Ketua GBI Jakarta Selatan. Dan Gembala Bapak Ibu ini sahabat saya, Pendeta Alfon, kami sama-sama ada di BPD GBI DKI Jakarta. Ya, cuma beliau di Jakarta Timur, saya di Jakarta Selatan. Baik, Bapak Ibu mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tuhan taruh di dalam hati saya satu kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita pada pagi hari ini. Terambil dari kitab Roma Kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang iman dan kebenaran Allah. Iman dan kebenaran Allah. Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa hari-hari yang kita jalani ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan iman yang benar untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Kita harus memiliki iman yang benar untuk kita bisa berjalan menjadi seseorang yang dikenan di hadapan Allah. Karena ke depan hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang ada di sekitar kita, semakin lama semakin sungguh-sungguh membuat kita merasakan dunia ini menjadi tempat yang tidak nyaman. Saya sampaikan Bapak Ibu, dan saya ingatkan kepada semua orang Kristen dimanapun Tuhan izinkan saya berbicara. Di ibadah tutup tahun gereja yang saya gembalakan, saya sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu harus memahami dengan baik pergantian tahun demi tahun yang kita jalani. Enggak salah Bapak Ibu bersuka cita bersama keluarga. Tanggal 31 Bapak Ibu kumpul semua keluarga orang Batak, biasanya di sini rata-rata kayaknya ini orang-orang Korea Utara semua ini. Ya. Dari kotak-kotak wajahnya kelihatan. Ya.
Saya sampaikan kepada mereka, enggak salah, kumpul. Silakan sediakan apa, B2 berbagai jenis dari rica, panggang, saksang, apapun. Tanggo-tanggo, lomok-lomok, semua sediakan. Makanan semua sediakan, lapet, tupat semua sediakan, nastar semua silakan. Minuman kulkas isi soda semua ya. Kadang-kadang yang bukan soda pun disediakan. Betul? Heineken dan kawan-kawannya. Saya bilang, enggak salah. Mengucap syukur jam 12, teng, berdoa, enggak salah. Bersuka cita enggak salah di akhir tahun karena kita sudah diizinkan Tuhan melewati tahun yang lama dan masuk tahun yang baru. Kita masih sehat, bisa berkumpul dengan keluarga, mengucap syukur tidak salah. Tapi orang Kristen dimanapun Anda berada, saya mau beritahu, jangan terlena dengan acara-acara seperti itu. Saya sampaikan kepada semua orang yang saya temui, juga khususnya untuk jemaat yang saya gembalakan pada ibadah tutup tahun yang di gereja yang saya pimpin. Saya ingatkan, sadar pergantian tahun dari 2022, 2023, 2023, 24, 25 seterusnya, sadari pergantian tahun klimaksnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Halo? Halo? Jangan terlena. Boleh mengucap syukur, boleh bersuka cita, tapi pahami. Pergantian tahun itu klimaksnya kedatangan Yesus kedua kali. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Alkitab mengatakan dia datang seperti seorang pencuri. Tidak ada pencuri datang dan bilang kepada kita, Pak, Bu, saya jam 12 mau datang ya. Tolong nanti tidur ya lebih cepat. Ada yang begitu pencuri? Enggak ada. Pencuri datang kapanpun dia mau datang, dia datang. Terkadang dia datang jam 12, tapi jam 9 dia udah pantau rumah. Jam 8 mungkin dia udah pantau rumah. Udah ngelihat sekeliling, dia udah pelajari. Mana titik di mana dia bisa masuk dengan aman. Jam berapa satpam komplek itu terlengah. Dia pelajari. Dan pencuri itu datang pada waktu yang tidak kita duga. Firman Tuhan bilang, aku datang seperti pencuri. Tidak ada yang pernah menduga kapan Yesus datang. Kalau Bapak Ibu tidak berawas-awas, Bapak Ibu tidak bersiap sedia, berjaga-jaga. Saya mau katakan, Bapak Ibu akan kaget waktu Tuhan datang. Enggak sulit Bapak Ibu untuk mengukur dunia ini sudah semakin dekat kedatangan Yesus atau tidak. Lihat firman Tuhan. Patokan kita firman Tuhan, betul? Betul? Bapak Ibu yang punya Alkitab boleh angkat tangan di rumah, Alkitab buku, boleh angkat tangan? Yang punya Alkitab buku, jangan takut, enggak saya minta. Oke, dibaca? Dibaca? Dibaca Pak, tanggal 24 Desember. Mohon maaf, saya bilang saya nggak terlalu percaya kalau orang Kristen bilang Alkitab bukunya masih dibaca. Alkitab tiap hari di handphone aja nggak dibuka. Yang dibuka Instagram, Facebook, yang sekarang TikTok. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, dan saya dengan kasih Tuhan mengingatkan kita semua, setiap orang percaya yang saya jumpai, yang Tuhan izinkan saya berjumpa dan berinteraksi dengan mereka, jangan lengah. Klimaks tahun-tahun yang kita lewati, klimaksnya kedatangan Yesus. Ada dua hal yang bisa kita maknai bahwa kita masih punya waktu di dunia ini. Punya waktu untuk berbenah diri, punya waktu untuk mempersiapkan diri sehingga waktu Tuhan datang dia dapati kita berkenan.
Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu kita maknai bahwa kita masih punya waktu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu belum dipanggil Tuhan, artinya Bapak Ibu masih punya waktu. Amin. Yang kedua, waktu Tuhan belum ada di awan-awan permai menjemput kita, artinya kita masih punya waktu. Cuma dua ini kesempatan kita. Itu sebabnya jalani hari-hari kita dengan iman yang benar. Jalani hari-hari kita dengan iman yang sungguh-sungguh, itu terpaut seperti apa yang firman Tuhan katakan. Bukan iman-imanan. Bukan iman sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita. Mohon maaf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan banyak orang Kristen yang menjalani imannya berdasarkan iman apa yang kuingini. Menjalani imannya dengan iman apa yang kuingini. Sejatinya banyak orang Kristen, orang percaya yang tidak mengerti apa itu iman. Saya mau katakan Bapak Ibu, iman itu bukan sesuatu hal, bukan alat untuk menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau. Sekali lagi, iman bukan alat untuk menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tapi sekarang banyak orang percaya yang mempergunakan iman untuk menuntut Tuhan melakukan apa yang dia mau. Ini salah. Pantas banyak yang kecewa sama Tuhan karena ternyata apa yang dia mau tidak sesuai dengan yang Tuhan kerjakan dan lakukan. Akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya kecewa dan memilih untuk menyembah Allah yang lain. Miris Bapak Ibu melihat keadaan saat ini. Grafik orang yang meninggalkan Tuhan semakin hari semakin besar. Bapak Ibu boleh cek. Ini pergumulan kita. Contoh di Papua sana. Sekarang Bapak Ibu, walaupun masih lebih tinggi kekristenan, tapi persentasenya perbedaannya hanya sedikit. Banyak mereka yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan yang benar dan menyembah Allah yang lain. Karena mereka tidak mengerti bagaimana menjalani hidup mereka dengan pemahaman iman yang benar seperti yang Alkitab katakan. Iman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Iman itu firman Tuhan katakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Inti dari iman menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Itu iman yang benar. Sekalipun kita ada dalam keadaan yang susah, sekalipun kita ada dalam keadaan yang terpuruk, sekalipun kita belum melihat tangan Tuhan menyembuhkan penyakit kita, tapi kita tetap bisa berkata, Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Itu iman. Iman yang benar ditunjukkan oleh hamba Tuhan bernama Abraham. Untuk kita bisa melihat dan memaknai definisi iman dengan benar, lihat Abraham. Abraham lama menunggu anaknya Ishak. Bahkan waktu dia sedang berbincang dengan malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan mengatakan bahwa engkau akan memiliki seorang anak dari rahim istrimu Sarah. Abraham bilang mana mungkin. Sarah yang mendengar dari balik pintu dia kemudian tertawa. Karena memang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Alkitab mengatakan Sarah mandul. Dia menunggu anak begitu lama. Tapi manusia wajar. Ya, mana janji Tuhan?
Aku sudah semakin tua, aku sudah semakin renta. Siapa yang akan meneruskan ini semua yang kumiliki? Abraham itu kaya. Akhirnya ditawarkan sama Sarah, udah deh, nih budakku, ya. Namanya budak, melakukan apapun yang dimau tuannya, pasti dia nurut, udah. Lahirlah Ismail. Dan setelah itu baru Tuhan nyatakan Ishak. Tapi yang disebut sebagai keturunanmu, kata Tuhan, adalah yang lahir dari Sarah. Ishak ditunggu lama. Tapi pada waktu Ishak berusia 12 tahun, Tuhan berkata, Abraham, persembahkan apa yang paling berharga dari dirimu. Aku minta anakmu Ishak, persembahkan untuk aku. Berat hati Abraham. Tapi akhirnya dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia bawa Ishak ke atas bukit Moria. Sampai Ishak sendiri bertanya, Pak, ngapain kita ke sini? Kita mau mempersembahkan persembahan korban bakaran untuk Tuhan. Mana kambingnya, mana dombanya? Tuhan yang akan menyediakan. Ishak dibawa. Waktu tangannya diikat dia bingung, kok papaku ikat tanganku? Kok papaku ikat kakiku? Saya yakin dan percaya waktu Abraham ikat tangan anaknya, hatinya di sini berperang. Saya lihat anak saya jatuh, lututnya luka aja, saya itu merasa pengen nangis. Kayaknya gak tega anakku ini mengalami kesusahan. Sebenarnya Bapa di surga sama seperti itu. Seperti orang tua di dunia pada umumnya. Enggak mau ngelihat anaknya kesusahan. Tapi bapaknya di samping tidak mau melihat anaknya kesusahan. Dia harus mengajarkan anaknya untuk percaya kepada bapaknya. Amin. Ishak diikat. Kemudian Ishak diangkat dan ditaruh ke batu korban bakaran. Saya yakin kalau kita bisa ada di kejadian itu, dari mulai dia ajak Ishak ke atas bukit Moria, sampai dia ikat tangan Ishak, sampai dia letakkan Ishak di mezbah, saya yakin ini berperang di hati Abraham dan mungkin air matanya itu gak bisa dia tahan. Saat dia angkat pisau dan akan menghujamkan ke atas Ishak, saat dia akan hujamkan, Abraham, Abraham, jangan lakukan itu. Aku menyediakan bagimu korban. Dia nengok ke belakang, ada domba. Sejak itu, apa Alkitab katakan? Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Orang percaya, orang beriman. Apa iman? Dari kisah Abraham, kita bisa lihat definisi iman. Iman itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Apapun yang engkau mau Tuhan, aku menurut saja. Aku percaya engkau memeliharaku. Amin. Itu iman. Iman penurutan akan kehendak Allah. Waktu kita ikut apa yang Tuhan mau terjadi dan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita ikut dan mengucap syukur atasnya. Kita masih bisa memuji Tuhan. Kita masih bisa memandang Tuhan itu Allah yang baik. Itulah iman. Dan dibutuhkan iman seperti ini. Dan iman seperti Abraham adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang tidak akan pernah layu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, aku percaya itu adalah untuk kebaikanku. Amin. Saya diterpa banyak hal Bapak Ibu untuk bisa sampai pada posisi sekarang. Bukan berarti mulus-mulus saja, enggak. Dan di situ saya melihat bagaimana saya harus menjalani hari-hari yang tersisa ke depan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Untuk saya bisa tetap kuat sampai sekarang ini, seperti sekarang ini.
Saya dari latar belakang keluarga yang susah. Usia 3 tahun saya kehilangan figur ayah. Usia 3 tahun saya hanya hidup dengan seorang ibu. Bukan ayah saya jahat meninggalkan saya dan abang-abang saya dan kemudian pergi bersama kuntilanak. Tapi meninggal karena jantung. Waktu ayah saya meninggal, dia nggak menyisakan harta bagi kami. Justru yang dia wariskan bagi saya sakit jantung yang sama. Kalau saya buka baju saya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada bekas belekan. Kayak red slating. Kalau saya buka Bapak Ibu. Kelas 2 SD saya dioperasi. Saya mengalami satu penyakit, kalau istilah medisnya blue boy. Blue boy Bapak Ibu. Kalau Hulk kan hijau ya. Nah kalau saya biru. Jadi kalau saya kecapean, saya kedinginan, badan saya jadi biru. Ya, tapi enggak berotot kayak Hulk. Ya, enggak jadi gede kayak Hulk, enggak. Cuma warnanya berubah. Saya juga Bapak Ibu, selain saya mengalami sakit penyakit, kehidupan kami secara ekonomi juga susah. Ibu saya bertahan, dia Boru Pasaribu, ada Pasaribu di sini, atau Malau, sama ya Pasaribu dengan Malau. Usia 28 tahun menjanda. 28 tahun di sini siapa? Ada yang 28 tahun? Atau 30? Kan masih muda ya. Masih muda. Usia 28 tahun menjanda dengan 3 anak. Saya paling kecil, kami laki-laki semua. Bedanya cuma setahun ya. Yang pertama dengan yang kedua setahun. Yang pertama dengan yang kedua 2 tahun, yang kedua dengan saya setahun. Jadi kami bedanya nggak jauh. Dan ibu saya ini Bapak Ibu, waktu itu bukan orang kuliahan. Ya, lulusan SMK. Kalau papa saya kuliahan. Kalau zaman dulu ada yang kenal Jaksa Tobing, itu papa saya. Dia yang menjatuhkan hukuman semua pimpinan PKI. Dia sebagai jaksa penuntut umum untuk pimpinan PKI tahun 65 waktu itu. Itu papa saya. Tapi semenjak dia meninggal, ibu saya ini cuma tamatan SMK, yang bisa dia lakukan cuma menjahit. Cuma menjahit, nggak bisa ngapain. Cuman menjahit, masak, ya udah. Tapi dia berusaha membesarkan semua anak-anaknya, 3 orang sampai kuliah. Itu hebat wanita Batak ya. Saya akui wanita Batak itu hebat. Ya. Luar biasa. Kalau berjuang itu luar biasa. Saya akui. Dan usia 28 tahun Bapak Ibu, bukan tidak ada yang mau. Banyak yang mengepek kalau bahasa Batak. Banyak yang mau. Tapi dia tolak semua. Dia punya prinsip. Ngapain saya terima cinta seorang pria yang hanya mencintai diri saya tapi tidak mencintai 3 anak saya. Lebih baik saya sendiri. Banyak yang suka karena ibu saya cantik. Nggak percaya, lihat anaknya. Haleluya. Tapi dia ajarkan satu hal bagi kami. Dan saya rasa kalau saya sekarang jadi hamba Tuhan itu berkat doa beliau. Saya nggak pernah lupa ibu saya ini. Dia nggak berpendidikan tinggi, dia nggak punya uang, nggak punya harta. Dia lakukan apapun, jualan makanan, jualan baju, semua dia lakukan demi kami anak-anaknya bisa sekolah. Tapi satu hal yang saya lihat dari dia mewariskan iman yang benar sama kami. Saya nggak tahu Bapak Ibu.
Apakah sekarang masih banyak atau tidak orang tua yang jam 4 pagi sudah bernyanyi dan menyembah Tuhan? Ibu saya jam 4 pagi sudah meraung-raung sama Tuhan. Kami akan dengar nama kami satu persatu disebut dalam doanya. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar. Kalau saya ingat ini mau nangis. Dia sebut nama kami jam 4, dia udah nyanyikan lagu pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dia wariskan iman yang benar. Sekalipun susah, dia tidak berhenti untuk mencari Tuhan. Ini iman yang benar, iman yang menyelamatkan. Jangan bilang, oh Tuhan engkau baik, karena engkau baik-baik saja. Jangan bilang, oh Tuhan engkau baik, karena engkau masih punya segala-galanya. Dengar dengan baik. Firman Tuhan mengatakan, menjelang kedatanganku, dunia ini akan semakin jahat. Dan hal ini dikuatkan oleh berbagai firman Tuhan yang mengatakan, lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasan, tapi sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang melaluinya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, agar mata kita semua terbuka di mana kita hidup saat ini. Saya mau sampaikan, tidak semua orang Kristen masuk surga. Halo? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Betul? Yang akan masuk ke dalam kerajaanku, tetapi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, agama tidak menunjukkan engkau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu ditunjukkan 24 jam dalam kehidupan kita. Saat kita ikut apa yang Tuhan mau. Saat kita senantiasa menyukakan hati Tuhan. Itulah hidup yang berkenan di mata Tuhan. Saya kalau khotbah begini berapi-api. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya pendeta yang jarang khotbahkan berkat. Bagi saya berkat enggak usah dikhotbahkan. Engkau tidak hidup setia saja diberkati. Betul? Betul? Memang kita ini semua setia. Kita ini semua enggak setia Bapak Ibu. Kita ini semua enggak setia. Mungkin enggak terlihat dari kehidupan kita, dari kelakuan kita. Tapi siapa yang tahu pada saat kita duduk pikiran kita pikiran yang kotor. Kita memikirkan hal yang kotor. Hati kita merancangkan yang jahat kepada orang lain. Siapa yang tahu? Saya mau katakan kita ini tidak setia. Tapi Tuhan masih berkati Bapak Ibu dan saya. Apalagi kalau kita setia. Yang dibutuhkan hari-hari ini adalah bagaimana kita hidup setiap hari semakin berkenan di mata Tuhan. Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kebutuhanku, bukan keinginanku. Percayalah, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Tapi yang Tuhan mau adalah iman yang benar seturut firman Tuhan. Pada waktu Tuhan datang, dia katakan, adakah ku dapati iman di bumi? Betul? Adakah ku dapati iman di bumi? Waktu Tuhan datang dia enggak nanya, apakah ada hartamu? Waktu Tuhan datang dia enggak tanya, apa mobilmu? Waktu Tuhan datang dia enggak tanya, kamu punya villa atau enggak? Berapa depositomu? Tuhan enggak tanya itu. Yang Tuhan tanya, adakah ku dapati iman di bumi? Apa itu iman Bapak Ibu? Iman adalah kebenaran Allah. Orang yang dipandang sebagai orang yang benar adalah orang yang hidupnya selaras dengan Injil Allah. Iman itu adalah kebenaran Allah.
Jadi orang yang beriman adalah orang yang hidupnya selaras dengan firman Tuhan, dengan firman Allah. Ini orang yang beriman. Beriman itu bukan sugesti. Beda tipis antara iman dan sugesti. Tetapi banyak orang percaya yang hari-hari ini bukan mempraktekkan iman, tetapi mempraktekkan sugesti. Orang yang beriman hidupnya harus selaras dengan firman Allah. Lihat kiri kanannya, jangan pelototin saya, nanti saya doa berkat ini. Coba lihat kiri kanan. Bilang, orang yang beriman hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Coba bilang. Amin. Amin. Itu orang yang beriman. Karena iman itu kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang menyelamatkan. Kebenaran Allah, firman Allah. Jadi orang yang beriman hidupnya harus selaras dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dipraktekkan. Firman Tuhan itu harus dihidupi. Halo? Jadi iman itu bukan begini Bapak Ibu. Pergi ke showroom mobil, kemudian begini, oh aku beriman mobil ini bulan depan ada di garasiku dalam nama Yesus. Itu bukan iman, itu ngerampok. Kerja dong, nabung ya. Kemudian beli, cicil gak apa-apa, tapi beli bukannya langsung ditumpangin tangan, ini salah. Dan yang banyak dipraktekkan yang seperti itu. Ya. Imani aja. Tuhan nanti akan bebaskan engkau dari hutang-hutangmu. Yang hutang kita yang disuruh bayar Tuhan. Imani aja. Oh engkau Tuhan akan tolong. Sehingga utangmu itu bisa lunas. Gimana mau lunas? Tiap datang ditagih dibilangnya gak ada terus. Bilang ya papa lagi gak ada. Bilang ya mama lagi gak ada. Sembunyi di kamar. Ngajarin anaknya bohong. Tapi masih tetap klaim Tuhan. Ini kan. Ini orang Kristen apa? Berbohong. Nggak mau melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Tapi masih klaim Tuhan menolong. Halo. Iman itu selaras dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dihidupi. Firman Tuhan bukan hanya dihafal untuk bisa berdebat teologi. Sehingga kita kelihatan seakan-akan pintar. Sehingga kita kelihatan seakan-akan rohani. Iman itu tidak begitu. Engkau nggak perlu hafal ayat firman Tuhan. Tapi kalau hidupmu selaras dengan firman Tuhan. Engkau akan menjadi kesukaan Tuhan. Halo. Mari jalani iman ini dengan benar. Sekali lagi, iman yang benar itu harus selaras dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus dihidupi. Firman Tuhan itu harus dipraktekkan. Coba lihat Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Istri-istri, kalau engkau istri yang beriman, engkau akan tunduk kepada suamimu seperti firman Tuhan. Amin. Suami-suami, kalau engkau suami yang beriman, engkau akan mengasihi istrimu tanpa syarat. Saya bilang tanpa syarat. Buado au naing aha mencintai istriku. Ai molo mamasak gimana? Holan acin katanya. Asin terus. Ya enggak apa-apalah. Daripada hambar. Kalau hambar kan kau tambah garam juga, sama juga kan? Gimana Pak? Aku mau tunduk sama suamiku. Seperti itunya dia. Selalu kasar. Ya enggak apa-apa.
Hitung-hitung kau olahraga. Anak-anak, kalau engkau anak-anak yang beriman, engkau akan menghormati orang tuamu. Amin. Jadi iman itu adalah perbuatan kita. Halo? Iman itu perbuatan kita. Hidup orang percaya akan menunjukkan imannya. Dan iman orang percaya akan mempengaruhi hidupnya. Apa yang engkau imani, kalau iman itu salah, maka salahlah hidupmu dalam menerapkan firman Tuhan. Hidupmu akan terlihat sebagaimana imanmu. Jadi antara iman dan perbuatan gak bisa dipisahkan. Iman dan kebenaran Allah ini selaras, harus satu. Dan ini yang harus kita miliki dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Sehingga kita tidak lemah dan menjadi orang yang senantiasa putus asa. Tetapi sekalipun apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Waktu iman kita selaras dengan firman Tuhan. Maka kita percaya Dia Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Amin. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Haleluya. Kita akan senantiasa bisa memandang Tuhan seperti syair tadi. Saat kita punya iman yang benar selaras dengan firman Tuhan. Yang Bapak, Ibu, dan saya butuhkan hari-hari terakhir ini adalah iman yang benar. Sehingga kapanpun Tuhan mau datang, terserah Tuhan mau datang kapan. Setidaknya saat Dia datang, Dia bisa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin Bapak Ibu. Mari hidupi hidup kita dengan iman yang benar. Bapak Ibu gak bisa punya iman yang benar kalau yang senantiasa Bapak Ibu konsumsi bukan firman Tuhan. Engkau tidak bisa punya iman yang benar kalau cuman drakor yang engkau pelototin. Drakor terus. Ya, engkau gak bisa punya iman yang benar kalau cuman UFC yang kau tonton. Ya, gak bisa. Mau punya iman yang benar, harus rela untuk mengorbankan waktu kita. Mengorbankan bagaimana Pak Pendeta? Duduk diam di kaki Tuhan. Isi dirimu dengan firman Tuhan. Bersekutu dengan Dia setiap hari. Maka engkau punya iman yang benar. Ketahuilah, iman ini dibutuhkan untuk membuat engkau dan saya kuat menjalani hari-hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetaplah di dalam sikap doa. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Mari perbaharui komitmen kita di tahun yang baru. Kalau mungkin selama ini engkau salah dalam menjalani imanmu sebagai orang percaya. Ternyata iman yang kita jalani hanyalah menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tapi hari ini kita diperbaharui. Iman itu seperti iman Abraham. Iman adalah penurutan akan kehendak Allah. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, aku menurut. Aku ikut. Karena aku tahu Dia Allah yang memeliharaku. Dia Allah yang peduli kepadaku. Dia tidak akan pernah meninggalkan aku.
Sebagaimana firman-Nya mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Masing-masing berdoa. Berkomitmen memperoleh komitmenmu kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, kita terbuka kepada Tuhan, kita transparan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan. Kita terbuka untuk Tuhan periksa setiap kita hari ini, siapapun kita. Kita naikkan pujian ini, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau masih meneguhkan kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami hari-hari yang kami jalani ke depan akan semakin jahat. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, menjelang kedatangan-Mu dunia ini akan semakin jahat. Iman yang benar kami butuhkan untuk kami mampu berjalan sampai kepada mahkota yang Tuhan sediakan. Amin. Mari Bapa, hari ini tolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami dapat hidup dengan iman yang benar, bukan iman yang hanya menuntut Tuhan. Lakukan ini, sembuhkan ini. Karena kami percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Engkau tahu mana yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya ajar kami menjadi orang yang menurut dan percaya Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Tolong kami Bapa, agar hidup kami selaras dengan firman-Mu. Iman yang kami miliki sebagai orang percaya adalah iman yang selaras dengan firman Tuhan. Di mana setiap orang yang berjumpa dengan kami, berinteraksi dengan kami, akan melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Amin. Dan mereka memuliakan Tuhan. Berkati GBI Providensia, berkati Bapak Pendeta Alvan dan Ibu, juga semua hamba-hamba Tuhan yang ada yang Tuhan izinkan melayani di tempat ini. Pakai hidup mereka untuk mereka sungguh-sungguh Tuhan dapat membawa jemaat Tuhan
sehingga sampai kepada apa yang Tuhan inginkan. Menjadi jemaat kesukaan Tuhan, menjadi jemaat yang diberkati, baik jasmani dan rohani, menjadi jemaat yang berdampak, jemaat yang sungguh-sungguh dapat terlihat ada Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, hamba selesai berbicara. Tuhan, Roh Kudus-Mu kami percaya terus akan menguatkan kami melakukan apa yang kami terima hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang bersyukur katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Dharma Tobing yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Providensia. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita ke depan dengan diri sebuah pujian di bawah kepak sayap-Mu. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Sekali lagi kurang semangat, padahal kita hari ini sudah digugah firman Tuhan. Shalom. Ya, terpuji nama Tuhan, kitalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh firman Tuhan lewat iman kita. Kitalah orang-orang yang bersuka cita. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Dharma Tobing. Tuhan Yesus memberkati Bapak
dan juga dalam penggembalaan gereja Kalibata City. Sampaikan salam kami Pak untuk jemaat yang ada di sana. Tuhan memberkati juga dalam keluarga dan juga seluruh jemaat yang dilayani semakin bertumbuh dalam firman Tuhan. Terima kasih buat semua pelayan Tuhan yang hari ini sudah melayani Tuhan. Mulai dari pagi sampai siang hari ini. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama sekali hari ini beribadah di tempat ini dengan sukacita, kami mengundang berdiri supaya kami bisa mengenalnya. Di sebelah kanan saya ada di tengah, ada di kiri. Oh, di sebelah kanan. Kami dengan senang hati mengundang untuk berdiri. Ya, berdiri deh. Ya, ada dari beberapa SMA. Ya, ada dari beberapa SMA mereka beribadah di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus yang mengantar mereka beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Bila belum mendapatkan tempat beribadah yang menetap, kami mengundang dengan sukacita supaya kita bisa beribadah minggu depan di tempat ini. Terpuji nama Tuhan. Untuk pengumuman hari ini yaitu jadwal sepekan. Jadwal sepekan yaitu di hari Jumat Wanita Betel Indonesia sudah memulai ada kebaktiannya masuk jam 6 sore. Dan di hari Jumat juga tetap ada ibadah pelayan untuk semua pelayan Tuhan masuk 7:30 malam. Dan dilanjutkan dengan latihan. Pengumuman selanjutnya yaitu raker. Di hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 masuk pukul 9 sampai dengan selesai yaitu ada rapat kerja tahunan bertempat di gereja ini. Untuk itu bagi semua pelayan Tuhan, pengurus gereja, staf penggembalaan supaya mengikuti raker tersebut. Ya. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin berdistribusi untuk raker ini boleh menghubungi Bapak Janus Lumban Siantar. Pengumuman selanjutnya setelah selesai ibadah ini nanti ada pertemuan kaum pria. Untuk itu dihimbau supaya kaum pria jangan pulang dulu karena koordinator kaum pria ada pertemuan, bahkan dikatakan ada hal-hal yang harus dilakukan. Pengumuman selanjutnya, terima kasih untuk semua persembahan yang sudah dibawa ke dalam rumah Tuhan di hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati waktu kita memberikan tetapi tidak kekurangan, tapi kita semakin dilimpah-limpahkan oleh berkat Tuhan. Pengumuman selanjutnya yang berulang tahun di minggu ini. 9 Januari Ibu Tanjung, 10 Januari Epan Sihombing, 11 Januari Ibu Rismawati Putri Sihombing, 11 Januari Genoveva Putri Sion Silalahi, 12 Januari Baginda Pratama Ambarita, 12 Januari Ibu Windah Tambunan, 14 Januari Alena Natania Putri Siombing. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan panjang umurnya, sehat badannya, bertumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan pengumuman yang dapat kita lakukan untuk beberapa minggu ke depan. Saatnya kita akan bangkit berdiri karena kita sudah menyelesaikan di akhir rangkaian ibadah kita yang sudah kita laksanakan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan kasih Tuhan yang terus boleh menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat hari ini kami boleh menikmati ibadah dan persekutuan kami dengan Tuhan. Tanda syukur kami atas segala penyertaan-Mu dalam hidup ini ya Bapa. Hamba menyerahkan akan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan terus yang memberkati kehidupan rumah tangga dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan percayakan semakin berkembang dan maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan pakai dengan heran dan ajaib. Diberkati juga seluruh para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Dan semua apa yang kami kerjakan, kami buat, kami melayani Tuhan Raja di atas segala Raja. Tuhan yang memiliki seluruh kehidupan kami. Dan buat kami untuk terus melayani dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sehingga semua yang kami persembahkan itu berkenan di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang besar ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Diberkati pernikahan kudus kami, diberkati hidup rumah tangga kami, diberkati usaha dan pekerjaan kami. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Sehingga semua kami menjadi keluarga yang memuliakan akan nama Tuhan. Hidup kami penuh dengan rasa syukur dan kami berjalan dengan iman yang benar kepada Kristus. Sehingga semua yang terjadi apapun yang kami alami kami tetap percaya. Tuhan menjadi tetap kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Tuhan yang kami dapat percaya, yang kami andalkan dalam segala hal. Dan kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan. Diberkati anak-anak kami bertumbuh jadi anak-anak yang sehat. Anak-anak yang berkenan, anak-anak yang mengasihi akan Tuhan, takut akan Tuhan. Bahkan disertai, bahkan diberkati dalam pendidikan. Dalam apa saja yang mereka perlukan Tuhan yang mencukupinya. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang muda gereja-Mu. Dimanapun mereka berada dan dimanapun kami berada. Jadikan kami berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga masa muda kami adalah masa muda yang senantiasa ada dalam jalan Tuhan. Karena kami tahu masa depan kami ada dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk jemaat baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami berdoa Tuhan yang sudah hantar mereka dengan kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan, harapan, doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar di waktu yang akan datang kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberkati setiap keluarga yang boleh jadi saluran berkat untuk memperkenalkan Kristus. Membawa mereka untuk datang beribadat Tuhan juga yang memberkatinya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami telah menabur korban syukur kami, tanda syukur kami atas segala berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kami belajar memberi, menabur dalam sukacita. Tuhan berkati setiap tangan-tangan telah menaburnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan umur panjang kami mengasihikan Tuhan. Dengan umur panjang kami terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Apa yang menjadi doa dan pengharapan jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan yang senantiasa menolong dan kami boleh melihat pekerjaan dan kuasa Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk keluarga khususnya Bapak Luman Gawal yang sudah bersama-sama dengan kami bersaat ini beribadah. Tuhan yang terus pulihkan kesehatannya, kami berdoa kuasa-Mu dinyatakan bagi kehidupannya. Semakin hari dia tetap percaya dan hanya berharap kepada Tuhan. Dan kesembuhan yang sejati, yang sempurna Tuhan nyatakan membuat kami semakin lebih setia mengasihi akan Tuhan. Diberkati istri, anak-anak tetap dalam pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang khusus yang Tuhan taruhkan bagi setiap kami. Kami berdoa untuk Devina Jovita, kami berdoa untuk Christian Sebastian, kami berdoa untuk Michael Angelo. Kami juga berdoa untuk Hanambel, kami serahkan dalam tangan-Mu anak-anak yang luar biasa. Yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, bahkan setiap keluarga. Dan olehnya kami tetap punya pengharapan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kau yang menyempurnakan menurut waktu dan kehendak-Mu. Sehingga semua yang kami kerjakan kami buat untuk boleh membawa anak-anak kami ini semakin hari mengenal Tuhan. Dan mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kehidupan mereka. Jadi anak berkat, jadi anak kesaksian dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang dan tinggalkan tempat ini, Tuhan yang menyertai perjalanan pulang kami, kembali di tengah-tengah keluarga dan aktivitas kami serahkan dalam kuasa dan pemagaran daripada Tuhan. Dan akhirnya kami mau berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan, doa ini kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Arahkan hatimu dan mari kita mengangkat tangan kita semua. Turun atas kita sekalian pemagaran penyertaan daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya.